Sri Mulyani yang dibangga-banggakan pada saat itu, ya kan, juga nggak benar. Hutang semakin bengkak, mencapai 12,6. Ya bang, sangat besar ini hutang kita, termasuk hutang swasta. Ada anak SMP kemarin 7 tahun, ya kan. Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi hukum dan ekonomi babak belur. Kita bentuk semua tim independen. Rupiah di perdagangan auditor, tim independen. Ya, dari semua akademisi. Iya, akademisi aja. Iya. Bersih, tapi cek dulu keberadaannya, berapa dia gaji, berapa kekayaannya. Kalau ternyata dia memang tidak kaya karena reposisinya dia sebagai dekan atau rektor baik, maka ambil disumpah untuk mengaudit semua institusi, itu pasti kelihatan ribuan triliun yang diselewengkan itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya melihat kaleidoskop ini sebagai kaleidoskop ini. Ya. Kalau kita lihat dari 2019 sampai 2024 sampai detik ini, nggak ada baik-baiknya itu Jokowi. Jadi saya bicara langsung ini. Kalau saya kebetulan diundang di sini saya bukan orang hukum, saya dari ekonomi. Saya akan melihat secara ekonomi. Ini pergerakan Jokowi dari mulai 2014 sampai 2024 di 20 Oktober terakhir kemarin itu hancur-hancuran. Saya ingat saat itu setelah dilantik jadi presiden, dia mengatakan kita akan kuatkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7%. Ternyata pret. Ya. Kita tidak bisa dibohongi, kita anak-anak ekonomi, kita hitung itu hanya 4,3 pada saat itu. Naik dikit, lalu biasalah data statistik berubah, ya kan? Di markup, bilang 6%, mana ada 6%. Kalau 6% saat itu, pertumbuhan ekonomi, dolar di perdagangan tidak segini, tidak sampai 16.000. Sekarang 16.400. Ya, bahkan mencapai titik kalau break itu 16.900, saya bisa lihat sampai 20.000. Tapi nauzubillah min dzalik, insyaallah tidak terjadi. Yang saya lihat adalah pada saat itu, ya kalau memang itu 6% pertumbuhan ekonomi, itu adalah suatu pembohongan. Kenapa? Dolar di perdagangan saat itu kalau 6% mungkin sekitar 11 sampai 12.000 bang. Karena di zaman SBY 10 tahun SBY memimpin 7% itu benar bang. Iya. Dan dolar di perdagangan 9.000 sampai 11.000 saat itu sudah diintervensi oleh Bank Indonesia bang. Dan ini di mana benarnya? Sri Mulyani yang dibangga-banggakan pada saat itu, ya kan, juga nggak benar. Hutang semakin bengkak, mencapai 12,6. Ya bang, sangat besar ini hutang kita, termasuk hutang swasta. Ya 12 ribu bang. Gede ini bang, bukan main-main bang. Dan inilah menjadi semua tanggung jawab anak cucu kita ke depan. Mau jadi apa anak bangsa ini ke depannya? Ini harus dibereskan. Apakah mampu Prabowo di sini? Begitu ya bang ya, mungkin pertanyaannya. Apakah bisa? Harus bisa. Harus bisa di sini Prabowo ini. Ya kan? Tangkap aja tuh koruptor-koruptornya semua. Ambil asetnya, bekukan semua, miskinkan, bunuh kalau perlu. Jangan pakai penjara lagi, betul gak Bang Hasan? Ya kan? Orang-orang hukum semua ini. Masa kemarin ada 300 triliun di penjara cuma 6,5 tahun. Pak Prabowo kemarin ada statementnya tuh, kalau bisa 50 tahun katanya. Di tengah lembaga aja, di pinggir. Tapi memang itu kebangetan ya bang. Sopan, harus sopan. Iya, harus sopan gitu. Harus sopan ya katanya. Ada anak SMP kemarin 7 tahun, ya kan? Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi hukum dan ekonomi babak belur, hutang bengkak di mana-mana.
Rupiah di perdagangan di 16.500. Ini mau kemana? Mau diapain ke depannya? Solusinya ya udah tangkap semua, nggak usah pakai baik-baik, jangan pakai halus-halus, jangan pakai sopan-sopan, ya gak bang? Ya, miskinkan gitu loh. Korea bisa, ya di luar negeri sana bisa semuanya. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kenapa bapak masih takut-takut? Ya kan? Hajar aja gitu loh, tangkepin semua, penjarakan, ya kan? Gak usah ragu-ragu. Kalau beliau berani mengeluarkan statement seperti itu, saya yakin dolar akan terpuruk dan rupiah akan menguat. Saya yakin itu. Berani aja. Ya, artinya dolar ini naik karena pengaruh dari Prabowo atau karena pengaruh dari Jokowi atau keduanya? Kalau awal kemarin kan Prabowo-nya nggak benar. Jokowi-nya nggak benar. Tapi kali ini kalau Pak Prabowo berani ya mengeluarkan statement, ya berharaplah kita gitu kan. Kita berdoa juga. Ya, artinya bukan cuma statement, perintah dong. Ya dia harus mengeluarkan, ya dia harus keluar perintah. Dia perintah dia harus berani. Ya. Jangan sopan-sopan maksud saya gitu loh. Kan sekarang baik-baik, lembut-lembut ngomongnya bang, ya kan? Percuma bang, iya kan? Nah ini makanya harus keras, harus tegas, harus keras. Hajar semuanya, miskinkan, ambil hartanya, bandanya, asetnya ambil, bekukan semua, miskinkan semuanya. Dan saya yakin akan kembali dan utang bisa terbayar. Kalau saya berpikir begini, bentuk audit independen, semua institusi itu harus diaudit dan di situ kelihatan betul uang-uang negara yang dikorup itu kelihatan, sangat kelihatan. Jadi bentuk badan tunggal yang independen, jangan ambil dari akademisi, dari universitas-universitas ternama, kan begitu ya Pak Taufik? Untuk mengaudit institusi-institusi, mulai dari penegakan hukum, mulai dari keuangan, semua audit itu kelihatan betul ribuan triliun itu benar-benar diselewengkan, dan disitulah penanggung jawab para kepala-kepala itu untuk diperiksa setelah diambil alih oleh audit tunggal itu. Nah, apakah berani melakukan itu? Saya yakin Prabowo nggak akan berani. Paling cuma bilang suruh maafkan saja, suruh bertaubat. Suruh bertaubat, maafkan ya bang. Ya itulah. Terus kita mau berharap siapa sekarang bang? Presidennya Prabowo, nggak mungkin sama Fufu Fafa kan? Gitu kan? Ada statementnya terakhir selalu siapa? Yusril itu. Bahwa itu patut didukung Pak itu. Dia katakan bahwa tidak ada manfaatnya koruptor dipenjarakan. Jadi maksudnya itu mungkin nggak usah diapa-apain. Jadi kalau saya secara pribadi mendukung statement itu, nggak usah dipenjarain, tapi dihukum gantung. Nah itu kayak di Arab Saudi. Belakangnya nggak ada, cuma itu doang. Nggak usah dipenjarakan, betul. Atau dibunuh pak sekalian mbak, dengan mbak, ya kan? Ya udah ambil, miskinkan, sudah asingkan, taruh di satu pulau. Tapi saya setuju bang. Bang Dedi mengatakan ambil, kita bentuk semua tim independen auditor, tim independen. Ya, dari semua akademisi. Iya, akademisi aja. Ya. Iya. Tapi cek dulu keberadaannya, berapa dia gaji, berapa kekayaannya. Kalau ternyata dia memang tidak kaya karena reposisinya dia sebagai dekan atau rektor baik, maka ambil disumpah untuk mengaudit semua institusi, itu pasti kelihatan ribuan triliun yang diselewengkan itu. Itu pasti 1000% bukan 100%. Dan di situ harus dikuasai dan dikembalikan, bayar utang itu, selesai sudah negara kita itu. Yang bocor jadi hilang bocornya. Betul sekali. Lalu yang kedua Pak, mengenai PPN 12% itu. Ya kan? PPN 12% ini di mana-mana udah menggaungkan, udah rame ini sebenarnya. Tapi tetap aja kekeh tanggal besok mau naik. Ini gimana? 24 jam. Iya, nggak sampai 24 jam kan? Besok naik udah selesai nih, keluar. Apa-apa udah naik semua. Fungsi DPR itu sudah tidaklah. Nggak berfungsi, nggak ada fungsi DPR ini. Ada. Justru kita ini yang menjadi pengawas pemerintah. Nggak ada berfungsi DPR. Ya, oke. Terima kasih. Saya Vicky Balfas dari Forum Aksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Vicky Alfa.